Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Cina yang berjudul Married to the Enemy of My Enemy. Drama ini mengisahkan tentang Zhong Xinyang yang diperankan oleh Han Donglin. Dia itu merupakan seorang fighter yang sangat terkenal dan sangat kuat di Asia gitu. Nah, suatu hari ada seorang wanita kaya raya yang bernama Xian Wan yang diperankan oleh Tan Xuanning. Dia itu sedang mencari orang yang bisa untuk diambil ginjalnya gitu, teman-teman. Jadi dia menggunakan kekuasaannya untuk mencari orang yang kuat dan bisa diambil salah satu ginjalnya. Nah, jadi si Xian Wan ini dia tuh memiliki adik yang bernama Jijiran. Dia tuh adik tirinya gitu, teman-teman, yang membutuhkan satu ginjal. Nah, karena ginjalnya si Xian Wan ini yang diincar karena mereka memiliki golongan yang sama, akhirnya dia mencari orang lain yang memiliki golongan darah yang sama juga dan yang cukup kuat gitu untuk diambil ginjalnya. Ketemulah dia dengan si Zhong Xinyang ini. Nah, akhirnya dia menemui si Zhong Xinyang dan meminta untuk menyerahkan ginjalnya gitu, dan dia memberikan alamat gitu, teman-teman. Nah, ternyata dia itu dijebak oleh si adik tirinya ini gitu. Jadi dia itu tiba-tiba diculik dan diambil paksa ginjalnya. Sebenarnya adiknya itu cuma butuh satu ginjal, namun si adik tirinya ini meminta kepada dokter untuk mengambil ginjalnya itu semua gitu. Jadi dua-duanya itu disuruh diambil karena adik tirinya ini merasa iri kepada dia. Jadi dia itu cantik dan kayak tidak kekurangan apapun, sedangkan adiknya ini dulunya adalah penyakitan gitu, teman-teman. Di sini juga si adik tirinya ini menabrak tunangannya si Xian Wan ini gitu. Jadi karena si tunangannya ini nggak mau ke adiknya ini merasa kalau dia nggak bisa dapat, si kakaknya ini juga nggak bisa dapat gitu. Akhirnya dia menabrak tunangannya hingga si tunangannya ini menjadi disabilitas, menjadi lumpuh gitu, teman-teman. Nah, setelah kejadian yang ginjalnya mau diambil itu, si Zhong Xinyang ini kan menolong Xian Wan ya. Jadi dia tuh menolong Xian Wan dan menjahit lagi lukanya. Dari situlah si Xian Wan ini mengkontrak Zhong Xinyang untuk bisa selalu berada di sisi dia dan menjadi bodyguardnya dia gitu, teman-teman. Nah, di scene ini si Xinyang ini dia tuh mau mendonorkan salah satu ginjalnya kepada Xian Wan. Jadi pasca Xian Wan kehilangan satu ginjalnya, kayak imunitas tubuhnya itu sangat menurun gitu, teman-teman. Dia tuh mudah sakit dan tidak bisa terkena dingin sedikit, dia tuh bisa hipotermia gitu. Nah, akhirnya Xian Wan ini mendapatkan ginjal dari si Xinyang. Nah, mereka berdua juga akhirnya tuh menikah. Jadi karena syarat untuk bisa mendapatkan warisan dari orang tuanya Xian Wan ini, dia tuh harus menikah. Akhirnya dia meminta Xinyang untuk menikahi dia gitu. Nah, si Xinyang ini beneran cinta kepada Xian Wan, sedangkan Xian Wan ini hanya menganggap bahwa pernikahan mereka itu sebatas pernikahan kontrak dan tidak ada rasa gitu, teman-teman. Jadi pada awalnya dia itu menyangkal perasaan-perasaan itu gitu. Nah, si Xinyang ini juga memiliki trauma di mana dulu pada waktu masih kecil dia melihat ayahnya ini disiram oleh air panas gitu. Jadi ketika dia mendengar suara air mendidih dan mendengar sesuatu yang mendidih, dia itu langsung terangsang gitu traumanya gitu, teman-teman. Dia akan mengalami pusing gitu. Nah, jadi sebenarnya Xinyang ini juga merupakan anak dari orang kaya. Dulunya ayahnya itu adalah pengusaha yang sangat terkenal di bidang farmasi, namun kemudian ayahnya ini dipaksa untuk menandatangani pengalihan perusahaannya ini ke perusahaannya si Xian Wan ini gitu. Jadi ternyata si Xinyang ini mau menerima tawaran Xian Wan untuk menjadi pengawalnya itu karena dia juga mau balas dendam. Nah, pada awalnya gitu, teman-teman. Jadi ketika dia masih kecil, dia tuh jelas-jelas mendengar bahwa pengawalnya itu memanggil namanya ibu si Xian Wan ini gitu. Makanya dia tuh berambisi untuk bisa balas dendam. Nah, karena mereka pada akhirnya saling mencintai dan tulus mencintai gitu, si Xinyang ini kan menceritakan kepada Xian Wan tentang maksud dia yang sebenarnya, dan Xian Wan itu mengelak gitu. Gak mungkin ibunya berbuat seperti itu, mungkin ada orang lain yang menggunakan nama ibunya untuk bisa berbuat yang seperti itu gitu. Nah, pada akhirnya mereka berdua ini bersama-sama bekerja sama untuk bisa menguak siapa sebenarnya dalang dibalik itu semua, dalang dibalik meninggalnya si ayahnya
Shin Yang ini. Nah, ternyata si ibunya Xianwan ini itu juga meninggal dengan cara dibunuh dan itu tidak wajar gitu teman-teman. Akhirnya mereka berdua ini saling bekerja sama untuk bisa menjatuhkan penjahatnya tersebut gitu. Nah, jadi di sini si Shin Yang ini dia itu tiba-tiba diculik oleh para preman dari Asia tempat dia dulu bekerja. Jadi ketuanya itu gak terima karena akibat Shin Yang rencananya itu gagal gitu. Jadi ketika si Xianwan menjalani operasi ginjal tadi, kan ada beberapa preman tuh yang berusaha menghalangi operasinya. Nah, itu adalah suruhannya si adik tirinya itu. Adik tirinya itu nyuruh preman yang dari Asia itu untuk bisa membunuh si Xianwan. Nah, tapi Shin Yang ini dia tuh berkhianat gitu kepada komplotannya dan dia menyerang balik gitu teman-teman. Makanya si ketuanya ini nggak terima karena dari situ dia tuh kehilangan uang yang dijanjikan oleh si adik tirinya itu karena misinya gagal gitu teman-teman. Nah, jadi di sini dia berusaha agar tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari pintu itu karena dia khawatir kalau misalnya ada yang keluar mereka ini akan gegabah dan menyakiti si Xianwan ini gitu. Jadi dia berusaha untuk menaklukkan si preman-preman ini agar mereka tidak mencelakai Xianwan itu. Jadi pada awalnya dia tuh sudah kayak menyerah gitu kepada si premannya, dia mau diapain pun dia sudah menyerah gitu. Tapi ketika si para premannya ini menyebut nama Xianwan, dia tuh kayak langsung ke distract dan langsung mau melawan gitu. Akhirnya terjadilah perkelahian, namun karena dia sendiri dia pada akhirnya juga tumbang gitu teman-teman. Nah, si ketua gengnya ini dia itu awalnya nggak tahu kan kalau misalnya kaki dia dengan tangannya si Shin Yang ini diikat gitu. Jadi itu adalah taktiknya Shin Yang karena dia tahu kalau misalnya dia tidak bisa selamat, si ketuanya ini tetap nggak boleh keluar dari tempat itu gitu. Jadi di sini si Shin Yang itu kayak kesulitan bernafas gitu karena di bagian lehernya itu kayak ditekan pakai besi yang dengan sangat kuat gitu teman-teman. Nah, di sisi lain si Xianwan itu berusaha untuk mencari di mana tempat Shin Yang ini berada gitu, tempat Shin Yang ini disandra oleh komplotannya itu gitu teman-teman. Nah, terus akhirnya si Xianwan ini berhasil menolong Shin Yang. Dia memukul kepala si ketuanya itu, namun ketika dia datang Shin Yang ini sudah hampir kehilangan kesadarannya gitu, dan di situ membuat si Xianwan ini kayak frustasi banget gitu. Dia bingung dia harus melakukan apa. Dia melakukan CPR beberapa kali tapi si Shin Yang ini tetap tidak menunjukkan kalau dia akan siuman gitu. Jadi di sini si Xianwan ini terus melakukan CPR, memberikan nafas buatan dan segala macam pertolongan pertama yang bisa dia lakukan untuk bisa menyelamatkan nyawanya si Shin Yang ini gitu teman-teman. Nah, Shin Yang pun berhasil diselamatkan setelah beberapa kali Xianwan melakukan CPR dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, dokter langsung memberikan pertolongan kepada si Shin Yang, dan Xianwan ini sedikit kalut karena melihat kondisi Shin Yang yang seperti itu gitu teman-teman. Dia terus berada di sisi Shin Yang dan menunggu Shin Yang ini siuman gitu. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Bye bye.